Terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan sedikit menceritakan tentang penemu teori evolusi atau bisa disebut juga dengan Charles Darwin. Tokoh ini lahirnya bersamaan benar dengan Abraham Lincoln. Charles Darwin terkenal sebagai penemu teori evolusi organik dalam arti seleksi ilmiah. Charles Darwin dikenal sebagai ahli biologi, ekologi, dan geologi dari Inggris. Bukunya The Origin of Species menjadi salah satu buku yang sangat terkenal saat itu. Berikut biografi Charles Darwin, simak ya. Charles Darwin lahirnya dengan nama lengkap Charles Robert Darwin pada tanggal 12 Februari 1809 di Inggris. Ayahnya bersama Robert Darwin dan ibunya bersama Susanna Darwin. Pada masa mudanya Charles Darwin pindah ke Cambridge, belajar unsur administrasi perkantoran. Walau begitu, berburu dan naik kuda di Cambridge jauh lebih digemarinya ketimbang belajar ilmu itu. Mulai melakukan ekspedisi. Dan walaupun begitu, dia masih bisa memikat perhatian salah satu mahagurunya yang mendorongnya supaya ikut dalam pelayaran penyelidikan di atas kapal HMS Beagle sebagai seorang naturalis. Mula-mulanya ayahnya keberatan dengan penunjukan ini. Pikirnya perjalanan macam itu hanyalah dalih saja buat Darwin yang enggan dengan pekerjaan serius. Untungnya belakangan sang ayah bisa dibujuk dan merestui perjalanan itu yang akhirnya ternyata merupakan perjalanan yang paling berharga dalam sejarah ilmu pengetahuan Eropa. Dalam biografi Charles Darwin diketahui bahwa ia mulai berangkat berlayar di atas kapal Beagle tahun 1831. Waktu itu umurnya baru 20 tahun. Dalam masa pelayaran 5 tahun, kapal Beagle mengarungi dunia, menyelusuri pantai Amerika Selatan dalam kecepatan yang mengasyikkan. Ia menyelidiki kepulauan Galapagos yang sunyi terpencil, mengambah pulau-pulau di Pasifik, di Samudra Indonesia, dan di selatan Samudra Atlantik. Dalam perkelanaan itu maksudnya Darwin menyaksikan banyak keajaiban alam, mengunjungi suku-suku primitif, menemukan jumlah besar fosil-fosil, meneliti berbagai macam tumbuhan dan jenis binatang. Lebih jauh dari itu, dia membuat banyak catatan tentang apa saja yang lewat di depan matanya. Catatan-catatan ini merupakan bahan dasar bagi hampir seluruh karyanya di kemudian hari. Dari catatan-catatan inilah berasal ide-ide pokoknya dan kejadian-kejadian serta pengalamannya jadi penunjang teori-teorinya. Selanjutnya, perjalanan dengan kapal Beagle. Survei Beagle berlangsung 5 tahun. Dalam biografi Charles Darwin seperti yang dikutip dari Ensiklopedia Britannica, diketahui bahwa melakukan perjalanan dengan kapal Beagle, ia menghabiskan 2/3 dari waktunya ini untuk menjelajahi daratan. Ia menyelidiki beraneka ragam penampilan geologis, fosil, dan organisme hidup, dan menjumpai beraneka ragam manusia baik masyarakat pribumi maupun kolonial. Secara metodik, ia mengumpulkan sejumlah besar spesimen, banyak diantaranya baru bagi ilmu pengetahuan. Hal ini mengukuhkan reputasinya sebagai seorang naturalis dan menjadikannya salah satu perintis dalam bidang ekologi, khususnya pemahaman tentang biokunosis. Catatan-catatan terincinya yang panjang lebar memperlihatkan karunia-Nya untuk membangun teori dan membentuk dasar bagi pekerjaannya di kemudian hari, serta memberikan pemahaman antropologi sosial politik yang mendalam tentang daerah-daerah yang dikunjunginya. Dalam pelayaran itu, Darwin membaca buku Charles Lyell, Principles of Geology, prinsip-prinsip geologi, yang menjelaskan penampilan geologi sebagai akibat dari proses bertahap selama berbagai periode yang panjang. Darwin juga menulis surat kepada keluarganya bahwa ia menyaksikan bentuk-bentuk tanah, seolah-olah ia mempunyai mata Lyell. Ia melihat dataran-dataran dari lapisan tipis single yang terjal dan kerang-kerang di Patagonia sebagai pantai-pantai yang menaik.
Di Chile, ia mengalami gempa bumi dan mencatat dasar-dasar laut dengan karang yang terdampar di atas pasang yang tinggi yang memperlihatkan bahwa tanah itu telah menaik. Dan bahkan pada tempat-tempat yang tinggi di Andes, ia dapat mengumpulkan kerang-kerang laut. Charles Darwin membuat teori bahwa atol-atol karang membentuk pada gunung-gunung vulkanik yang tenggelam. Sebuah gagasan yang ia lihat dikukuhkan ketika Beagle menyelidiki kepulauan Cocos atau Keeling. Di Amerika Selatan, ia menemukan fosil-fosil mamalia raksasa yang telah punah, termasuk Megatheria dan Glyptodon dalam lapisan-lapisan yang tidak memperlihatkan tanda-tanda katastrofi ataupun perubahan iklim. Sesekali ia menganggap mereka serupa dengan spesies-spesies di Afrika, tetapi setelah pelayaran Richard Owen memperlihatkan bahwa sisa-sisa itu berasal dari binatang-binatang yang terkait dengan makhluk-makhluk hidup di tempat yang sama. Di Argentina, 2 spesies dari area mempunyai wilayah-wilayah yang terpisah namun bertumpang tinggi. Kemudian tiba di Kepulauan Galapagos. Dalam biografi Charles Darwin dijelaskan bahwa ia mendarat di Kepulauan Galapagos. Darwin menemukan bahwa mockingbird berbeda dari satu pulau ke pulau lainnya. Dan ketika kembali ke Britania, diperlihatkan bahwa kura-kura Galapagos, tortoise, dan burung-burung finch juga berbeda-beda spesiesnya tergantung pada masing-masing pulau yang mereka huni. Binatang berkantung Austria, kanguru tikus, dan platypus adalah binatang-binatang yang sangat aneh sehingga ia berpikir orang yang tidak percaya mungkin akan berkata pastilah 2 pencipta yang berbeda telah bekerja. Ia dibingungkan oleh apa yang dilihatnya. Dan sementara dalam edisi pertama dari The Voyage of the Beagle, pelayaran di Beagle, ia menjelaskan distribusi spesies berdasarkan gagasan Charles Lyell tentang pusat-pusat ciptaan. Dalam edisi yang belakangan dari jurnal ini, ia mulai membayangkan penggunaan fauna Kepulauan Galapagos sebagai bukti untuk evolusi. 3 orang misionaris pribumi dikembalikan oleh Beagle ke Tierra del Fuego. Mereka telah diberadabkan di Inggris selama 2 tahun. Namun sanak keluarga mereka di mata Darwin tampak liar, sedikit di atas binatang. Dalam waktu setahun, para misionaris itu telah kembali ke kehidupan mereka yang keras dan primitif. Namun mereka lebih menyukainya dan tidak ingin kembali ke dunia yang beradab. Pengalaman dan penolakan Darwin terhadap perbudakan dan berbagai perlakuan yang tidak manusiawi lainnya yang dilihatnya di tempat-tempat lain. Seperti misalnya perlakuan buruk terhadap kaum pribumi oleh para kolonis Inggris di Tasmania meyakinkannya bahwa tidak ada pembenaran moral apapun untuk memperlakukan orang lain dengan buruk berdasarkan konsep ras. Kini ia berpendapat bahwa umat manusia tidaklah terlalu jauh dari binatang. Berbeda dengan apa yang diyakini oleh teman-temannya kaum agamawan. Sementara di kapal, Darwin mengalami mabuk laut. Pada Oktober 1833, ia mendapat demam di Argentina dan pada Juli 1834, ketika kembali dari pegunungan Andes ke Valparaiso, ia jatuh sakit dan terpaksa tinggal di tempat tidur selama sebulan. Sejak 1837, Darwin berulang-ulang menderita sakit perut, muntah-muntah, bisul yang parah, jantung berdebar-debar, gemeteran, dan berbagai gejala lainnya. Semua gejala ini khususnya mempengaruhinya pada saat-saat ia merasa tertekan. Sepertinya misalnya ketika menghadiri pertemuan-pertemuan atau berhadapan dengan pertikaian mengenai teorinya. Penyebab penyakit Darwin tidak diketahui pada masa hidupnya dan berbagai upaya untuk merawatnya tidak banyak berhasil. Spekulasi baru-baru ini menyebutkan bahwa di Amerika Selatan ia terkena penyakit CJS karena gigitan serangga yang menyebabkan berbagai masalah belakangan. Penyebab lainnya yang mungkin antara lain adalah masalah psikobiologis dan penyakit Menir. Charles Darwin dan teori evolusi. Ketika masih dalam pelayaran,
Henslow dengan hati-hati memperkuat reputasi bekas muridnya dengan memberikan kepada sejumlah naturalis terpilih akses kepada contoh-contoh fosil dan salinan-salinan tercetak tulisan-tulisan geologis Darwin. Ketika Beagle kembali pada 2 Oktober 1836, Darwin telah menjadi terkenal di kalangan ilmiah. Darwin mengunjungi keluarganya di Shrewsbury dan ayahnya mengembangkan tabungan agar Darwin dapat menjadi seorang ilmuwan yang didukung dengan dananya sendiri. Kemudian Darwin pergi ke Cambridge dan membujuk Henslow agar mengerjakan deskripsi botanis tentang tanaman-tanaman modern yang telah dikumpulkannya. Setelah itu Darwin berkeliling ke lembaga-lembaga di London untuk mencari naturalis terbaik yang ada untuk menggambarkan koleksi-koleksinya yang lain untuk penerbitan pada waktu yang tepat. Charles Lyell yang sangat bersemangat menemui Darwin pada 29 Oktober dan memperkenalkannya kepada Richard Owen sebagai ahli anatomi yang sedikit naik daun. Setelah mengerjakan koleksi tulang-tulang fosil Darwin pada penghimpunan ahli bedah kerajaannya, Owen menimbulkan kejutan besar dengan mengungkapkan bahwa sebagian daripadanya berasal dari tikus-tikus dan sejenis binatang merayap raksasa yang telah musnah. Hal ini meningkatkan reputasi Darwin. Penemuan Charles Darwin. Dengan dukungan Lyell yang antusias, Darwin menyampaikan makalahnya yang pertama pada Perhimpunan Geologis London pada 4 Januari 1837 dan mengatakan bahwa tanah Amerika Selatan pelan-pelan sedang menaik. Pada hari yang sama, Darwin menyajikan contoh-contoh mamalia dan burungnya kepada Perhimpunan Zoologis London. Binatang-binatang mamalia itu diambil oleh George R. Waterhouse. Meskipun burung-burung itu kelihatannya seperti pemikiran yang baru muncul belakangan, John Gould, seorang ahli burung, mengungkapkan bahwa apa yang disangka Darwin sebagai wren, burung-burung hitam, dan finch yang agak berbeda dari Galapagos semuanya adalah finch, tetapi masing-masing merupakan spesies yang berbeda-beda. Yang lainnya di Beagle, termasuk Fitzroy, juga telah mengumpulkan burung-burung ini dan lebih cermat dengan catatan-catatan mereka, hingga memungkinkan Darwin menemukan dari pulau mana masing-masing spesies itu berasal. Di London, Charles tinggal dengan saudaranya, Erasmus, seorang pemikir bebas. Pada pesta-pesta jamuan makan, ia berjumpa dengan sejumlah savant yang berpendapat bahwa Tuhan telah menetapkan kehidupan sebelumnya dengan hukum-hukum alam ketimbang dengan ciptaan-ciptaan yang ajaib untuk semesta. Sahabat saudaranya, Nona Harriet Martineau, adalah seorang penulis yang cerita-ceritanya mempromosikan pembaruan hukum orang miskin. White Bolchin, kalangan ilmiah heboh dengan gagasan-gagasan tentang transmutasi spesies yang secara kontroversial dikaitkan dengan kehebohan radikal. Darwin lebih suka akan teman-temannya yang terhormat, para profesor Cambridge, meskipun gagasan-gagasannya melampaui keyakinan mereka bahwa sejarah alam harus membenarkan agama dan tatanan sosial. Pada 17 Februari 1837, Lyell menggunakan pidato kepresidennya di Perhimpunan Geografis untuk menyajikan temuan-temuan Owen untuk menentukan tanggal fosil-fosil Darwin dan menunjukkan inferensi bahwa spesies-spesies dari binatang-binatang yang telah punah itu terkait dengan spesies-spesies dari yang ada sekarang di tempat yang sama. Pada pertemuan yang sama, Darwin terpilih menjadi anggota Dewan Perhimpunan itu. Ia sudah diundang oleh Fitzroy untuk menyumbangkan tulisan dalam jurnal berdasarkan catatan-catatan lapangannya sebagai bagian sejarah alam tentang laporan kapten dari pelayaran Beagle. Kini ia tenggelam dalam penulisan buku mengenai geologi Amerika Selatan. Pada saat yang sama, ia berspekulasi tentang transmutasi dalam buku catatan merahnya yang dimulainya di atas Beagle. Kemudian buku The Origin of Species karya Darwin. Sebuah proyek lain yang dimulainya mendapatkan laporan-laporan para ahli tentang koleksinya yang diterbitkan sebagai rangkaian terbitan Zoology of the Voyage of HMS Beagle. Dan Henslow menggunakan kotak-kotaknya untuk mengatur pemberian sebesar
beberapa juta dolar dari perbendaharaan untuk meresponsorinya. Darwin menyelesaikan penulisan jurnalnya sekitar 20 Juni ketika Raja William IV meninggal dunia dan zaman Victoria dimulai. Pada pertengahan Juli, ia memulai buku catatan B yang rahasia tentang transmutasi dan mengembangkan hipotesis bahwa di mana setiap pulau dari Kepulauan Galapagos mempunyai jenis kura-kuranya sendiri. Semua itu berasal dari satu spesies kura-kura yang telah menyesuaikan diri dengan pulau-pulau yang berlainan dalam cara yang berbeda-beda. Selanjutnya, teori Charles Darwin. Kesimpulan dari teori-teori Darwin adalah makhluk hidup berevolusi akibat seleksi alam yang terjadi. Darwin juga percaya bahwa manusia berevolusi dari kera dan percaya bahwa kera merupakan nenek moyang dari manusia. Namun layak dicatat, teori Darwin dirumuskan tanpa sadaran teori genetik atau bahkan dia tak tahu menahu mengenai pengetahuan itu. Di masa Darwin tak seorang pun paham ihwal khusus bagaimana suatu generasi berikutnya. Meskipun Gregor Mendel sedang merampungkan hukum-hukum keturunan pada tahun-tahun berbarengan dengan saat Darwin menulis dan menerbitkan bukunya yang membuat sejarah, hasil karya Mendel yang menunjukkan teori Darwin begitu sempurnanya. Mendel nyaris sepenuhnya tak diacuhkan orang sampai tahun 1900. Saat teori Darwin sudah begitu mapan dan mantap, jadi pengertian modern kita perihal evolusi yang merupakan gabungan antara ilmu genetik keturunan dengan hukum seleksi alamiah lebih lengkap ketimbang teori yang disodorkan Darwin. Pengaruh Darwin terhadap pemikiran manusia dalam kaitan dengan ilmu pengetahuan murni, tentu saja dia sudah melakukan tindak revolusioner semua aspek bidang biologi. Seleksi alamiah betul-betul punya prinsip yang teramat luas serta mendasar, dan berbagai percobaan sudah dilakukan penerapannya di berbagai bidang seperti antropologi, sosiologi, ilmu politik, dan ekonomi. Bahkan barangkali pengaruh Darwin lebih penting terhadap pemikiran agama ketimbang terhadap segi ilmu pengetahuan atau sosiologi. Pada masa Darwin dan bertahun-tahun sesudahnya, banyak penganut setia Nasrani percaya bahwa menerima teori Darwin berarti menurunkan derajat kepercayaan terhadap agama. Kekhawatiran mereka ini barangkali ada dasarnya, biarpun jelas banyak sebab faktor lain yang jadi lantaran lunturnya kepercayaan beragama. Darwin sendiri menjadi seorang sekuler. Bahkan atas dasar sekuler, teori Darwin mengakibatkan perubahan besar pada cara manusia dalam hal mereka memikirkan ihwal dunia mereka. Bangsa manusia itu tampaknya secara keseluruhan tidak lagi menduduki porsi sentral dalam skema alamiah alam makhluk sebagaimana tadinya mereka lakukan. Kini kita harus memandang diri kita sebagai salah satu bagian saja dari sekian banyak makhluk, dan kita mengakui adanya kemungkinan bahwa sekali tempo akan tergeser. Akibat dari hasil penyelidikan Darwin, pandangan Heraklitus yang berkata, tak ada yang permanen kecuali perubahan, menjadi diterima secara lebih luas. Sukses teori evolusi sebagai penjelasan umum mengenai asal-usul manusia telah mengukuhkan kepercayaan terhadap kemampuan ilmu pengetahuan menjawab segala pertanyaan dunia fisik. Walaupun tidak semua persoalan manusia dan kemanusiaan, istilah Darwin yang kuat yang mengalahkan yang lemah dan pergulatan untuk hidup telah masuk menjadi bagian kamus kita. Demikianlah sedikit biografi dari penemu teori evolusi, yaitu Charles Darwin. Semoga bermanfaat dan semoga terhibur. Sampai jumpa di video selanjutnya.